Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosyala Gustiana dengan NIM 2892150118, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas C sore atau malam. Saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk UTS semester 1. Dan materi yang akan saya jelaskan yaitu nilai-nilai filosofis dari Pancasila. Nilai filosofis ialah ketuhanan yang Maha Esa. Secara umum, nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan: 1. Sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan. 3. Manusia Indonesia wajib beragama dan manusia yang religius. Ada kekuatan tarik-menarik antara keinginan untuk lepas dari agama dan dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan keinginan untuk memadukan agama dalam bidang-bidang kehidupan berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari, dan perkara mengatur bangsa dan negara. Secara implisit, untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia bisa berpangkal pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Dan secara eksplisit, keberadaan Tuhan juga timbul karena pengaruh-pengaruh agama-agama besar di dunia. Agama-agama ini menyebarkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alami, ada kekuatan adikuasa yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan yang meyakini keesaannya, di mana tidak ada kekuasaan yang lain yang dapat menandinginya. Hubungan antara negara dan religi. Profesor Dr. Rijal Kara mencoba menginterpretasikan pemikiran Soekarno dalam ceramahnya berjudul Pancasila dan Religi. Dalam hubungan agama dan negara, ia mengemukakan: 1. Dalam kaitannya dengan pandangan hidup, ia tidak melihat adanya perlawanan. Pancasila mendorong ke arah religi, sebab jika diperas maka intinya adalah cinta kasih. Sehingga Pancasila, khususnya sila pertama, mengiring manusia untuk mencintai Tuhannya. Dalam kaitannya dengan gotong royong demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama, sila 1 diletakkan sebagai prinsip fundamental. Kekasan tidak bisa dipaksakan, apalagi negara campur tangan, intervensi hegemonistik terhadap religi. Negara berdasarkan Pancasila ini bukan negara agama. Artinya walaupun setiap orang beragama dan berjamaah, ini tidak langsung berarti negara dijalankan berdasarkan satu norma agama tertentu. Sekaligus juga ia menghindari ekstrim lain. Negara Pancasila bukan pula negara profan, artinya negara mengakui eksistensi dan esensi agama dalam tiap warganya dan tidak memilih sikap tidak peduli atau memusuhi realitas. Dan lebih jauh, ia berusaha memakai argumen jalan tengah. Hubungan antara negara dan religi. Ada 3 model relasi atau hubungan antara negara dan religi, yaitu 1. Model pendekatan politik legal. 2. Model pendekatan kultural. 3. Model independensi pemisahan agama terhadap negara. Nilai filosofis sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti martabat manusia tidak terletak pada fisik, tapi pada keyakinan mendasar tentang manusia. Keyakinan mendasar itu yaitu manusia itu berakal budi tinggi derajatnya. Manusia memiliki kehendak bebas. Manusia itu bersuara hati dan bertanggung jawab.
manusia itu makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia bukanlah hal yang baru di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung HAM atau dibandingkan dengan Piagam PBB. Pembentukan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terbentuknya Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. Namun masalah HAM tidak cukup hanya menjadi masalah hukum semata. Hal-hal di atas belum membuktikan bahwa hak asasi manusia sudah benar-benar terlaksana sepenuhnya. Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi di sana-sini, bisa juga dalam skala massal. Persoalan yang hendak dijawab dari sila kedua yaitu bagaimana hubungan antara negara dan warganya serta umat manusia pada umumnya. Prinsip negara kemanusiaan adalah negara yang bersikap terhadap bangsa dan negara lain berdasarkan harkat dan martabat manusia. Perhubungan antar negara Indonesia dengan negara lain diwarnai sikap saling menghormati dan mengandung makna penghormatan terhadap hak asasi manusia warga bangsa Indonesia. Sebagaimana penghormatan itu diberikan kepada manusia bangsa lain, atau butir-butir hak asasi manusia ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen telah dirinci. Dampak prinsip tersebut terhadap politik luar negeri. Politik luar negeri bersifat bebas, artinya menghormati kebebasan negara lain untuk mengelola kehidupan masing-masing atau tidak mencampuri urusan dengan negeri. Aktif membela bangsa atau negara yang terancam oleh tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kesamaan derajat. Terhadap politik dalam negeri, pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak asasi warga negara. Nilai filosofis sila persatuan Indonesia. Kecenderungan dan kesadaran menjadi bangsa meliputi karakter. Bangsa diidentifikasi dengan negara. Bangsa diidentifikasi dengan bahasa dan kebudayaan. Bangsa diidentifikasi dengan wilayah. Bangsa diidentifikasi dengan warisan bersama. Dan bangsa diidentifikasi dengan tujuan bersama. Persatuan Indonesia. Cita-cita bersama dirumuskan saat Sumpah Pemuda, usaha mengkonkretkan setelah kemerdekaan 1945. Cita-cita tersebut mengandung tujuan atau harapan bersama menghadapi tantangan. Masyarakat adil dan makmur dijelaskan dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian ideologi. Ide artinya gagasan dan logos atau logi artinya ilmu. Ilmu tentang idea-idea dari ide dan logos atau ilmu tentang gagasan yaitu merupakan sistem nilai, suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah nilai yang menyeluruh dan mendasar, sebagai hasil pemikiran manusia dalam berusaha memahami suatu realita, situasi tertentu atau menggambarkan situasi baru yang dicita-citakan, serta cara mencapainya. Dimensi ideologi menurut Alfian yaitu ada dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan atau NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Bentuk pemerintahan daerah. 1. Mengurus dan mengatur sendiri pemerintahannya. 2. Memiliki Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. 3. Memiliki kepala pemerintahan, gubernur, bupati atau wali kota. 4. Menjalankan otonomi seluas-luasnya. 5. Berhak menentukan peraturan daerahnya. Nilai filosofi sila kerakyatan. Paham dasar demokrasi.
logika kesamaan politik, yaitu semua anggota kelompok ataupun asosiasi manapun sama berhak dan mampu untuk berpartisipasi secara sama dengan rekan-rekannya dalam pemerintahan kelompok atau asosiasi tersebut. Kesamaan derajat, pengakuan kebebasan hakiki, pengakuan derajat, sehingga setiap orang sebenarnya mampu memberikan hati, pikiran, dan kehendaknya untuk ikut mengatur bangsanya. Paham kedaulatan rakyat berkembang pada polis Yunani 508 SM, adanya majelis yang mewakili rakyat, kesadaran berpartisipasi dalam kehidupan politik, tradisi republikan, paham pemerintah perwakilan. Ciri-ciri negara demokrasi, yaitu negara hukum, kontrol efektif pada pemerintah, lembaga pemilu, prinsip mayoritas, dan jaminan atas hak dasar demokratis rakyat. Nilai filosofi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian keadilan, di mana sebuah keadaan seseorang atau semua orang mendapat hal apa saja menjadi haknya, atau bisa juga keadaan seseorang mendapatkan sebagian sama seperti yang diterima orang lain. Keadilan individual, keadaan keadilan ditentukan oleh kehendak, baik seseorang memberi sesuatu pada orang lain menurut hak atau prestasi mereka. Keadilan sosial atau masyarakat, berarti meletakkan keadilan dalam struktur dan sistem masyarakat. Tindakan adil seseorang tidak hanya tergantung pada kemauan saja, atau tidak seperti pada keadilan individual, tetapi ditentukan juga oleh unsur-unsur dalam keseluruhan struktur beserta dinamikanya, atau struktur pengawasan, media, dan standar sosial dan yang berlaku. Walaupun seseorang mau melaksanakan keadilan, kondisi sosial bisa mencegahnya dan membuatnya tak bisa adil. Masalah keadilan sosial di Indonesia. Kemiskinan struktural, yaitu bentuk kemiskinan yang bukan disebabkan oleh faktor alamiah seperti faktor alam, pendidikan atau karakter manusia. Kemiskinan lebih disebabkan oleh produk langsung atau tak langsung dari sebuah struktur di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Misalnya, kekuasaan golongan elit yaitu sosial yang sewenang-wenang, urbanisasi, penanaman modal besar yang tidak menciptakan lapangan kerja, sistem pertanian modern yang tidak menguntungkan petani kecil. Dan masalah budaya, yaitu masalah keadilan sosial dari sudut budaya berkaitan dengan pola gaya hidup yang berkembang di Indonesia. Gaya hidup yang berakar dari pola feodal berhadapan dengan pola modern yang mengutamakan kepentingan individu, kebebasan, supremasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terjadi ketimpangan sosial karena yang diuntungkan adalah golongan patron, baik melalui penanaman modal maupun akibat kolonialisme. Demokrasi yang dibawa oleh pola modernisasi gaya kapitalitas tidak merubah mentalitas rata-rata masyarakat karena kuatnya pola patron klien yang tidak demokratis pada budaya feodal. Menanamkan nilai solidaritas. Solidaritas berarti membela dan mengusahakan kehidupan bagi orang-orang yang dipinggirkan dalam proses atau mekanisme hubungan antar bidang kehidupan karena terbatas dalam akses kepentingan politik, ekonomi, dan budaya mereka. Bersikap solider adalah upaya menentukan prioritas dalam struktur masyarakat, siapa yang mendapat pemberdayaan lebih dahulu. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi nilai-nilai filosofi Pancasila. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.